hanya Kau, hanya. Sambil kita bangkit berdiri bersama-sama, kita sambut hamba Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh bangun pagi tadi pagi dengan tubuh roh jiwa yang disegarkan, dipulihkan oleh Tuhan. Lelah kami kemarin Engkau hapuskan, Engkau gantikan dengan semangat yang baru di pagi ini. Terima kasih Tuhan, dan karenanya kami bersemangat untuk bersekutu bersama dengan umat-Mu dan terutama dengan Engkau ya Tuhan. Kami percaya bukan dengan perasaan kami, tapi iman pada firman-Mu bahwa Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya kalau Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau akan menyampaikan kebenaran-Mu, isi hati-Mu, kehendak-Mu. Karenanya tolonglah kami oleh Roh Kudus untuk mampu konsentrasi, mengerti, dan kemudian menaati segenap firman-Mu. Pada hari ini kami akan belajar tentang keilahian Yesus. Tolonglah kami mengerti ya Tuhan, sehingga kami mengenal siapa Dia yang kami sembah, siapa Dia yang kepadanya kami menundukkan diri kami. Tolonglah kami oleh Roh Kudus-Mu untuk mengerti ya Tuhan. Dan tolonglah juga oleh pertolongan-Mu kami boleh makin mencintai Engkau, mencintai kebenaran-Mu, mencintai firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Ya, hari ini kita akan melanjut yang 2 bulanan lalu terkait dengan kristologi atau doktrin dasar tentang Kristus. Kalau 2 bulanan yang lalu saya bicara tentang kemanusiaan, maka hari ini kita akan bicara mendengarkan tentang keilahian Kristus. Dan sebetulnya kristologi adalah satu dari 2 doktrin paling dasar. Doktrin paling dasar pertama itu Tritunggal. Allah Tritunggal, Trinitarianisme, itulah doktrin paling dasar. Jadi kalau ditanya apa yang membedakan kita dengan agama lain, Tritunggal. Agama lain percaya pada Allah yang tunggal, monoteisme, ya. Agama Kristen juga percaya pada Allah yang tunggal, monoteisme. Tetapi yang membedakan kita dengan agama monoteistik lainnya adalah bahwa agama kita mempercayai Allah yang tunggal itu hadir dalam 3 pribadi. Gitu ya, dan itu disaksikan oleh Alkitab. Dan itu yang membedakan kita dengan agama-agama monoteistik lainnya. Nah, yang kedua, lebih lagi dalam hal membedakannya, kristologi adalah doktrin paling dasar kedua setelah Tritunggal, yaitu bahwa Allah yang kita sembah itu jadi manusia. Jadi manusia, dan ketika dia jadi manusia, maka dia sepenuhnya manusia dan dia sepenuhnya Allah. Sehingga doktrin kedua kristologi disebut dengan kesatuan hipostatik, kesatuan kepribadian dan kesatuan hakikat. Dia sepenuhnya Allah, dia sepenuhnya juga manusia. Maka yang kedua yang membedakan kita dengan agama-agama lain terkait dengan Allah yang disembah adalah Tuhan kita adalah pertama Tritunggal, yang kedua dia jadi manusia, dan ketika menjadi manusia sejak itu selamanya jadi manusia, tapi di sisi yang lain sepenuh-penuhnya Allah. Ini 2 doktrin dasar. Dalam hal yang lain mungkin kita bisa berbeda. Gereja kita GBI baptisannya selam, gereja yang lain baptisannya dipercik misalnya. Itu bukan doktrin dasar. Doktrin dasar ini 2 ini. Maka kalau kita berbeda dengan 2 yang ini, sebetulnya sudah bisa dikatakan bukan Kristen begitu. Misalnya kita mengajarkan unitarianisme bukan trinitarianisme. Allah itu esa, tapi memang benar-benar cuma satu. Maka 3 itu bukan pribadinya, cuma wujudnya, modalisme. Itu bukan kekristenan dan sudah dinyatakan bidat dari kapan.
Atau misalnya kita mengajarkan bahwa ya betul Allah Tritunggal dan Allah jadi manusia, tapi Bapa lebih tinggi dari anak. Dan karenanya kemudian anak lebih tinggi dari Roh Kudus. Bahkan Roh Kudus bukan pribadi, Roh Kudus itu cuma kuasa yang keluar dari Bapa dan dari anak, misalnya begitu. Maka ini juga sebetulnya udah bukan lagi Tritunggal, begitu ya. Mengapa? Karena kalau posisinya Bapa lebih tinggi, di bawahnya anak, di bawahnya lagi Roh Kudus, ini udah hierarkis, strukturalis. Maka ada major God, ada minor God. Di bawahnya lagi entah apa lagi disebut. Dan kalau kayak begitu berarti bukan Kristen. Itu udah triteisme sebetulnya. Jadi ada 3 Allah di situ. Karena apa? Bapaknya lebih besar daripada anak. Sementara Tritunggal itu Bapa dan anak setara, sama kedudukannya. Nah, karenanya kemudian kalau kita memahami itu sebetulnya triteisme yang merupakan bagian dari politeisme. Percaya kepada banyak Allah. Dan karenanya pernyataan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus juga salah. Karena ada berapa Allah? Ada 3. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ini bukan ajaran Kristen sebetulnya. Karena jadi 3 Allah. Ada Allah Bapa, yang pertama adalah Anak, yang kedua ada Allah Roh Kudus, yang ketiga. Jangan sampai kepleset, karena ini salah betul-betul. Nah, yang berikutnya memahami kristologi sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Kalau tidak tepat, bisa juga pada akhirnya menyangkali kealahannya. Menyangkali kealahannya. Kalau tadi jadi strukturalis, hierarkis, Bapa lebih besar daripada anak. Yang kedua jadinya menyangkali kealahannya. Oh, dia cuma rasul, dia cuma nabi, dia cuma orang yang berhikmat, dan seterusnya. Bahaya yang kedua bahkan akan lebih parah lagi. Dengan hanya mengenalinya sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai guru, dan seterusnya. Nah, karenanya keilahian Kristus yang kali kedua kita pelajari dalam kristologi ini menjadi sangat penting bagi kita sekalian. Dia sepenuhnya manusia, dia sepenuhnya Allah. Yang membedakannya dengan kita dalam segi kemanusiaan, dia tetap punya keilahian yang senantiasa secara kekal melekat kepadanya, dan juga kemanusiaan yang melekat sejak kelahiran selama-lamanya. Kalau kita cuma punya sisi kemanusiaan. Dan karenanya sisi keilahiannya membuat sisi kemanusiaannya juga tidak jatuh dalam dosa, tidak ada pengaruh dosa, tidak ada kuasa dosa, dan karenanya tidak ada hawa nafsu di dalamnya. Nah, kalau kita sepenuhnya hanya manusia dan jatuh dalam dosa, dan karenanya justru kata Paulus, hidup kita dikuasai oleh dosa. Yang aku ingini bukan itu yang kulakukan, yang kulakukan justru bukan yang kuingini, dosa yang bekerja di dalam aku. Nah, ini harus kita akui. Dan karenanya sebetulnya sosok Yesus yang sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah, itu kemudiannya menjadi semacam role model bagi kehidupan kita. Jadi cermin buat kita melihat diri kita sendiri. Ketika kita lihat, bandingkan saya dengan manusianya Yesus, maka oh, itu manusia ideal dan saya belum jauh, maka dia jadi role model. Dan karenanya kalau kita posisi jauh sekali, ini harusnya jadi semacam desain kita. Oh, sepanjang hidup saya harus jadi seperti itu. Maka hidup saya itu harus adalah perjalanan menuju ke situ sebetulnya. Bukan numpuk kekayaan. Sebab semakin kita fokus pada menumpuk kekayaan, semakin menyimpang arahnya. Semakin menyimpang, semakin menyimpang. Dan lama-kelamaan makin jauh justru dari citra Kristus tadi. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, slide kedua. Saya ingin memaparkan poin ini dalam beberapa waktu ke depan. Di abad-abad permulaan, beberapa kelompok menyangkali kemanusiaan sejati Kristus secara harfiah. Yang diakui adalah keilahiannya karena berpikir dia kan Allah. Bagaimana mungkin Allah yang agung, Allah yang transenden, Allah yang mulia begitu, suci dan seterusnya, masuk dalam dunia manusia yang kotor, yang najis, yang penuh dosa. Maka di awal-awal abad-abad permulaan, gereja mula-mula, ada kemudian kecenderungan mengajarkan sisi keilahian dan mengabaikan sisi kemanusiaan. Entah manusianya semu, gitu ya, doketisme misalnya, atau dia malaikat.
Dia malaikat, bukan manusia berdarah berdaging seperti kita. Itu yang di awal-awal. Tetapi kalau sekarang kebalikannya. Sekarang banyak orang yang meragukan keilahian Kristus. Kalau di awal abad meragukan kemanusiaannya, ke zaman sekarang kebalikannya, meragukan keilahiannya. Ada banyak orang yang akan datang kepada kita berkata, dalam mungkin interaksi kita dengan teman kerja, teman kuliah, lingkungan, orang bertanya begini, apa memang Yesusmu itu Tuhan? Salah loh, Yesusmu itu bukan Tuhan, Yesusmu manusia. Kamu menuhankan manusia, dan seterusnya. Belum lagi kadang-kadang ada saja orang yang menurut saya menjadi tidak sopan, tidak santun. Masa orang telanjang di kayu salib kamu jadikan Tuhan, misalnya seperti itu. Dan berbagai macam lagi pernyataan-pernyataan konyol. Kalau ibu bapak relatif aktif di medsos, pernyataan begitu pasti pernah berjumpa minimal 1-2 kali. Saya cukup sering berjumpa, awal-awalnya saya akan respon, saya akan memberikan penjelasan. Tapi lama-lama sudah, karena itu udah by design juga. Justru mereka gunakan itu untuk menyerang kita. Mereka gunakan itu untuk menjatuhkan kita gitu. Sebisa-bisa mungkin ada yang kemudian meninggalkan kekristenan gara-gara debat seperti itu gitu. Nah, bagi saya kalau kayak gitu lebih baik membekali umat yang saya layani dengan pemahaman yang kuat, dengan pemahaman yang dalam tentang siapa Tuhan yang kita sembah. Nah, karenanya kita akan mendalami realitas yang ada dalam Alkitab, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah, bahwa dia setara dengan Allah. Slide berikutnya. Bukti-bukti yang pertama adalah pernyataan-pernyataan penegasan langsung dari kitab suci tentang hal tersebut. Tadi pagi layar bisa menayangkan ayat, tadi saya dapat informasi agak ada trouble, jadi nanti mungkin dibacakan. Misalnya Roma 9 ayat 5 di situ, Ibrani 1 ayat 8, Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 20 ayat 28, dan kemudian 2 Petrus 1 ayat 1. Saya akan bacakan 2 saja dari situ. Pertama, Yohanes 1 ayat 1 sudah jelas, kita sudah sering mendengar. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Itu jelas sekali. Ayat 14-nya dikatakan firman itu menjadi manusia. Ayat 14-nya. Nah, firman itu menjadi manusia, bahasa Yunaninya sarx egeneto. Egeneto itu bentuk past tense. Karenanya Indonesianya terjemahkan telah menjadi. Nah, kemudian sarx itu bukan manusia. Kalau manusia itu bisa anthropos atau andros, begitu ya. Makanya ada android. Nah, sarx itu adalah daging. Tapi dengan menjelaskan menggunakan kata daging, maksudnya berarti betul-betul berdarah berdaging seperti kita. Manusia betul-betul seperti kita, bukan jadi-jadian, bukan dedemit, bukan hantu, bukan manusia semu, bukan malaikat. Betul-betul manusia. Kemudian ayat 18-nya bilang, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Maka Yesus yang adalah Allah yang jadi manusia adalah bagian dari program misi Allah, supaya Allah yang tidak dikenal itu kemudian bisa dikenali oleh manusia. Mengapa? Ayat 18a, tidak seorang pun pernah melihat Allah. Ini prinsip paling dasar. Jadi kalau ada yang bilang, saya lihat Allah, dua kemungkinan, bohong atau halusinasi. Kalau dibilang saya lihat Allah, itu bohong. Ini prinsip. Bahkan kepada Musa saja apa yang Musa minta, tunjukkan kepadaku wajahmu. Allah bilang apa? Kalau kamu lihat aku, kamu mati. Dan sebetulnya kalau kita ngelihat Allah sekarang dalam kondisi daging kita, pasti kita mati. Mengapa? Karena perbedaan yang mencolok antara daging kita dengan roh Allah yang dahsyat itu. Jadi kalau ada yang bilang bersaksi saya melihat Allah, bisa bohong, bisa halusinasi. Kalau dia bilang saya melihat Tuhan Yesus, itu baru bisa diterima. Mengapa? Karena Tuhan Yesuslah sarana Allah menyatakan dirinya. Ayat 18, saya ulangi, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya.
Jadi Yesus adalah penyataan Allah yang tidak kelihatan tadi, yang tidak pernah dilihat oleh siapapun. Jadi kalau kita katakan saya lihat Yesus, saya masih bisa terima. Walaupun kalau tiap hari lihat Yesus, saya mulai ragu gitu. Gitu ya. Kalau dia bilang dia tiap hari ketemu Yesus, benar-benar dia lihat, itu saya ragu. Kalau udah kayak gitu saya ragu. Ibu Bapak ingat cerita Bunda Maria waktu belum mengandung. Waktu malaikat Gabriel datang. Malaikat Gabriel datang. Apa yang terjadi di situ? Malaikat Gabriel datang. Terus waktu Maria lihat malaikat Gabriel, Alkitab bilang apa yang terjadi? Takut. Maria takut. Sebetulnya respons yang benar justru kalau kita memang betul mengalami penampakan ilahi, harusnya takut dan gentar. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, Yesaya. Waktu dia ke bait Allah, Shekinah istilahnya, kemuliaan Allah turun dengan begitu kuat, padat. Biasanya pada perjanjian lama digambarkan asap putih gitu ya, makin padat, makin kuat, makin gak bisa lihat apa-apa gitu. Nah waktu Yesaya dapat penglihatan hadirat Allah yang kuat itu, Yesaya ngomong apa? Celakalah aku, sebab aku najis bibir. Celakalah aku, sebab aku najis bibir. Jadi kalau kita mengalami perjumpaan ilahi, terus kita menggambarkan kita kayak CS gitu, seakan-akan kita sama Tuhan tuh bestie banget, sama Allah bestie banget gitu, ya, seperti ngomong sama temen gitu. Itu harus hati-hati. Nabi Yesaya gentar sekali. Bunda Maria yang melahirkan Mesias takut ketika malaikat datang. Di sini nggak ada kan ibu-ibu yang melahirkan Mesias kan? Nggak ada kan? Nggak ada yang melahirkan Mesias kan? Ada cerita satu dokter didatangi oleh seorang ibu muda mengandung ke dokter kandungan. Terus dokter tanya, mana bapaknya? Terus si ibu bilang, oh tidak ada, ini dari Roh Kudus. Terus dokternya ngapain? Dokternya keluar jendela, lihat ada bintang dari timur nggak yang bergerak begitu. Itu guyonan saja. Artinya gini, tidak ada sebelum dan setelahnya perempuannya akan mengandung dari Roh Kudus melahirkan Mesias. Artinya Maria itu betul-betul spesial, the chosen one. Nah kalau Maria yang begitu spesial saja lihat Gabriel gentar dan takut, Nabi Yesaya, nabi yang begitu intim dengan Allah, begitu gentar dan takut sampai bilang celakalah aku najis bibir. Lah siapa kita? Terus kita bersaksi saya melihat Tuhan begini. Nah sekali lagi tadi pagi juga saya sudah jelaskan dari cara yang berbeda. Karena masyarakat Indonesia itu mistik, cenderung mistik dan klinik gitu ya. Jadi kalau ada kesaksian begitu, wow begitu. Padahal kesaksian begitu justru bisa sangat menyesatkan. Kenapa? Kalau kita betul-betul ketemu Tuhan, kita pasti takut menghadapinya. Mengapa? Karena begitu mulia, begitu agung. Sekarang ibu bapak contoh deh. Ada nggak yang ke kantor polisi petantang-petenteng? Mana nih? Mana kepala polisinya? Ada nggak yang begitu? Ada yang berani nggak ke kantor polisi kayak begitu? Ada yang berani? Ke Komdak, Polda di Semanggi. Mana tuh Kapolda? Sini. Ada yang berani begitu nggak? Petatang-petenteng masuk begitu? Nggak ada kan? Jangankan ibu bapak, saya kalau khotbah di Kopassus saja, di Cijantung, itu deg-degan saya. Dari masuk saja sudah deg-degan, 4 kaca jendela mesti diturunin semua. Terus saya mesti turun lagi, saya mesti nungguin orang yang bukain pintu. Kadang saya harus masuk lapor dulu di penjaga di situ. Terus tanya, ada apa pak? Mau khotbah. Begitu saya bilang saya mau khotbah, baru reda. Oh iya silakan pak gitu. Nah kemudian saya pernah disuruh khotbah. Khotbahnya teologi Ugahari, teologi kesederhanaan. Ayatnya salah satu yang saya ambil Yohanes Pembaptis. Waktu prajurit datang, yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, prajurit bilang begini, lalu kami apa yang mesti kami perbuat? Terus Yohanes Pembaptis bilang apa? Jangan memeras,
Jangan merampas, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Saya khotbahin begitu di depan Kopassus. Waktu saya mempersiapkan khotbah, saya deg-degan. Terus saya tanya dalam hati, Tuhan, saya khotbahin gak ini ya? Nanti saya gak pulang dari situ kan repot. Ada yang marah dengan khotbah saya kan repot gitu. Tapi setelah itu kemudian saya renung dalam hati, maju saja. Ya sudah, saya maju. Risiko ya udah, kalau memang ada yang marah ya sudah gitu. Dah saya khotbah begitu. Anehnya lagi di bagian kiri itu semua prajurit di situ dibikin semua begitu. Terus di situ ada 3 jenderal. Waktu itu 2 yang datang, kalau saya nggak salah, atau 3 saya lupa. Satunya irjen, satunya lagi yang lain lah gitu. Kemudian selesai saya khotbah, udah aman kan, nggak ada yang nyegat saya gitu, nggak ada yang Pak, Bapak menyinggung kami segala macam. Karena jelas loh prajurit. Tapi saya bahasakan lunak begini. Saya adalah prajurit Kristus. Ibu Bapak adalah prajurit Republik Indonesia. Kita sama-sama prajurit, gitu kan? Supaya ada rasa kebersamaan kan gitu kan. Supaya menghindari tensi yang terlalu berat gitu. Saya bikin seperti itu. Nah udah, tapi saya khotbah tetap saya nggak reduksi khotbah. Saya pulang. Saya dapat WA dari sekretaris gereja. Dia bilang begini, Pak Pendeta, tadi Pak Sintong Panjaitan dengar khotbah Bapak. Saya sebut saja karena dia WA-nya masih ada sampai sekarang. Wah, saya agak deg-degan. Terus dibilang begini, beliau senang sekali dengan khotbah Bapak dan mau diundang di persekutuan Jenderal Kristen, pensiunan Jenderal Kristen. Rupanya ada loh persekutuan Jenderal Kristen pensiunan gitu. Terus apa yang saya lakukan? Saya teriak haleluya. Artinya apa? Saya khotbah bikin telinga panas kan, tapi ternyata justru beliau suka dan mau membawa saya khotbah di depan jenderal-jenderal Kristen lainnya gitu. Dan itu makin mengafirmasi saya akan khotbah makin galak. Saya nggak akan khotbah mereduksi gitu. Tadi pagi saya cerita, saya dihubungi oleh gembala teman saya yang sudah dari 2015 saya pulang ke Indonesia sampai 2023 saya khotbah di tempat dia. Waktu saya nyusun jadwal, dia bilang, Pak sorry ya, saya nggak ngundang Pak Sigor lagi di gereja saya. Saya tanya kenapa? Khotbah Bapak berat. Terus saya bilang, ya udah kalau gitu nggak usah undang juga nggak apa-apa. Karena saya lebih memilih nggak diundang daripada mereduksi bobot khotbah saya gitu. Khotbah yang ringan-ringan. Saya nggak mau. Jangankan di depan gereja itu, di Kopassus saya nggak ngomong yang ringan-ringan kok, bikin telinga panas, tapi mereka justru suka karena berarti hati mereka bersih. Kalau hati bersih dengar khotbah yang panas, memperbaiki hidup, diterima dengan baik. Nah kira-kira begitu. Nah Bapak kembali ke yang saya sampaikan tadi. Jadi jelas bahwa Yesus adalah penyataan Allah yang tidak kelihatan. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Dan karenanya dia hanya menyatakan lewat Yesus Kristus. Mengapa? Karena memang hanya dia bagian dari Allah Tritunggal. Ini yang mesti kita camkan betul-betul, tiada yang lain begitu ya. Nah kemudian kita lihat Ibrani pasal 1 ayat 8. Yang berikutnya Ibrani 1 ayat 8. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ini penulis Ibrani sebetulnya mengutip dari Mazmur, tapi waktu dia mengutip dikatakan tahtamu ya Allah, tapi tentang anak. Sehingga dengan kata lain, anak di sini adalah Allah. Dan ini tegas sekali. Anak Allah itu bukan berarti Allah beranak. Itu cara berpikir yang sempit sebetulnya. Cara berpikir yang sempit. Karena apa? Berarti tidak bisa membedakan antara makna harfiah dengan makna figuratif. Anak Allah bukan berarti Allah beranak gitu. Dan bukan berarti istrinya siapa? Maria misalnya, itu salah sama sekali. Saya pernah ketemu dengan tetangga seberang, terus bilang, Pak Sigor, Tritunggalnya orang Kristen itu Bapak, Maria sama Yesus ya? Saya bilang, wah kacau, itu Hercules. Kalau Hercules jelas ada Zeus kawin dengan perempuan manusia, anaknya Hercules. Kekristenan tidak begitu. Tritunggal itu tidak mencakup Maria. Tritunggal itu Bapa, Anak dan Roh. Karenanya anak Allah bukan berarti kemudian Allah beranak. Anak Allah adalah sebuah istilah untuk menunjukkan, menggambarkan kepada Allah yang jadi manusia tadi.
Dan karenanya tidak membuat dia lebih rendah dari Bapa. Karenanya Bapa dan anak juga bukan relasi biologis. Ada teman saya yang berkata begini ketika mencoba memahami Bapa dan anak. Gor, kan saya anak nih. Saya Bapa nih. Terus saya punya anak. Berarti kan saya bapaknya, dia anak saya. Berarti kan saya lebih besar daripada anak saya. Saya bilang, itulah kesesatan kebanyakan orang memahami relasi Bapa dan anak dalam Allah Tritunggal. Kita seperti saya dengan anak saya Theodor, saya bapaknya, dia anak saya, jelas saya lebih besar dari dia. Tanpa saya dia nggak ada, kan gitu. Nggak ada saya, nggak ada dia. Tapi nggak ada dia, saya tetap ada. Tapi itu relasi biologis. Anak Allah tidak seperti itu. Tidak dalam pengertian Bapa dan anak seperti Bapa dan anak dalam relasi biologis kita. Jadi jangan pahami dengan cara seperti itu. Anak Allah adalah sebuah istilah figuratif untuk menunjukkan sosok Allah yang jadi manusia, manusianya begitu. Karenanya dia tetap setara dengan Bapa. Yang berikutnya adalah kesamaan antara Yesus Kristus dan Tuhan Allah. Slide berikutnya, saya mencatat ada 8 paling tidak, tapi nanti jumlahnya mungkin berbeda. Yang pertama, nama Allah. Bapak yang terkasih, kalau baca dalam Alkitab Perjanjian Lama bahasa Indonesia, Ibu Bapak akan menemukan Tuhan Allah digunakan cukup sering. Dan ketika digunakan Tuhan Allah, itu ada 2 model. Model pertama ketika Tuhan, T-U-H-A-N-nya huruf besar semua, Allah A-nya besar, L-L-A-H-nya kecil, Tuhan Allah. Model yang kedua, T-nya besar, U-H-A-N-nya kecil, A-L-L-A-H-nya besar. Nah, kalau Tuhannya besar, ini berarti teks aslinya adalah Yahweh, YHWH. Kalau Allahnya besar juga artinya Yahweh, YHWH. Lalu kenapa berubah-berubah? Nah, kalau T-U-H-A-N-nya besar diikuti Allah, berarti di teks Yunaninya Yahweh, Elohim. Makanya diterjemahkan Tuhan Allah. Karena apa? Elohim artinya Allah. Ya, Yahweh kemudian dijadikan Tuhan Allah. Sebaliknya kalau T-U-H-N-nya T-nya besar, U-H-A-N-nya kecil, A-L-L-A-H-nya besar, berarti Yunaninya bukan Yahweh Elohim, tapi Yahweh Adonai. Adonai arti harfiahnya Tuhan, Lord. Sementara Elohim arti harfiahnya God atau Allah gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita lihat bahasa Indonesia seperti itu, kita jadi ngerti, oh ini Yunani, Ibraninya adalah Yahweh. Nah, kemudian ketika terjemahan bahasa Ibrani, Perjanjian Lama bahasa Ibrani menggunakan YHWH, ya, bahasa Ibrani, Alkitab bahasa asli PL, kemudian diterjemahkan ke bahasa Yunani, Alkitab bahasa Yunaninya namanya Septuaginta atau LXX. LXX itu 70, dan kemudian artinya 70 disebut dalam bahasa Latin Septuaginta karena yang menerjemahkan dari Ibrani ke Yunani itu 70 rabi. Nah, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, maka semua istilah YHWH, orang Ibrani tidak boleh menyebutnya. Bagi mereka larangan atau haram untuk menyebut YHWH, Yahweh atau Yehova. Dasarnya adalah salah satu dari 10 perintah Allah, janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Mereka pegang strict betul-betul dan tidak menyebut nama Yahweh. Maka Yahweh diganti, kalau enggak disebut Elohim disebut Adonai. Tapi kita orang Kristen tidak berlaku larangan itu. Yang dimaksud jangan sembarangan itu misalnya latah. Yesus, latahnya begitu, itu ngeledek tuh. Ada nggak latahnya di sini begitu? Latahnya nyebut Yesus. Tapi paling tidak latah nyebut Yesus masih lebih baik daripada latah yang jorok ya. Latah yang jorok itu berarti hatinya memang masih jorok. Di sini nggak ada kan ya yang latahnya jorok kan? Nggak ada kan? Atau latahnya maki-maki? Semoga nggak ada ya. Kalau ada, bertobat dari situ, karena itu menunjukkan hati kita berarti masih tidak bersih. Nah, salah satu contoh menyebut nama Allah sembarangan itu tadi, latah nyebut nama Allah. Atau janji, sumpah, demi Allah, demi Tuhan. Nggak boleh, Yesus bilang nggak boleh bersumpah atas nama Allah. Bahkan nggak boleh bersumpah atas nama apapun. Kalau memang ya, katakan ya, kalau tidak, katakan
Tidak, sudah nggak perlu diteguhkan, dikuatkan dengan bersumpah gitu ya. Dan contoh-contoh yang lain terkait jangan menyebut nama Allah sembarangan. Karenanya kita tidak masalah menyebut Yahweh, Yehova atau YHWH, kira-kira begitu ya. Nah, ketika diterjemahkan dalam bahasa Yunani, terjemahan Yunaninya adalah kurios. Nah, ketika kemudian Perjanjian Baru ditulis mengutip Perjanjian Lama dan cukup sering mengutip Perjanjian Lama bahasa Yunani, bahkan lebih sering dibandingkan Ibrani. Ketika mengutip teks-teks yang dalam bahasa Ibrani digunakan kata YHWH, dalam bahasa Yunani digunakan kata kurios, Perjanjian Baru kemudian menggunakan juga kata kurios untuk Allah. Tetapi kemudian kata yang sama yang digunakan merujuk pada YHWH kepada Allah juga digunakan merujuk kepada Yesus. Jadi kata kurios itu digunakan kepada Yahweh, digunakan kepada Yesus. Sehingga dengan kata lain, Perjanjian Baru mau menyatakan Yesus adalah Allah yang ada dalam Perjanjian Lama. Itu yang pertama. Kemudian istilah yang kedua adalah penggunaan kemuliaan Allah. Shekinah tadi yang contohnya adalah Yesaya. Maka kemudian kata itu ketika misalnya tiang awan, tiang api, ada kemuliaan Allah, atau misalnya kemudian awan masuk dalam bait Allah, memenuhi bait Allah, atau memenuhi kemah suci, tabernakel, maka kata kemuliaan di situ digunakan hanya untuk Yahweh. Kata kemuliaan hanya untuk Yahweh. Nah, dalam Perjanjian Baru kata kemuliaan digunakan juga untuk Yesus. Nah, slide berikutnya. Orang-orang Yahudi sejak awal beribadah kepada Yesus, yang juga sepenuhnya adalah manusia. Dan waktu Yesus mau naik ke surga, ya, para rasul, para murid datang dan mereka kemudian sujud menyembah kepada Yesus, bertekuk lutut, betul-betul sujud, ini betul-betul sujud ke bawah. Nah, pada zaman itu orang hanya sujud untuk dua, Allah atau raja, dewa atau raja. Dewa bisa di bait suci, di kuilnya, raja terhadap raja langsung atau patungnya. Tapi tidak pernah ada orang sujud kepada manusia di luar dua entitas ini, di luar dua sosok ini. Maka ketika mereka sujud di depan Yesus, mereka menyatakan sejak awal Yesus adalah Allah. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain, gereja mula-mula, para rasul, para murid dari sejak awal menyembah Yesus sebagai bukan hanya manusia, guru, rasul, nabi, tapi sebagai Allah. Karena penyembahan seperti itu hanya untuk Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, Allah pencipta disejajarkan dengan Tuhan Yesus Kristus. Allah pencipta disejajarkan dengan Yesus Kristus. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, salah satu contoh yang saya ingin tunjukkan, mari buka Yohanes pasal 8 ayat 58. Yohanes 8 ayat 58. Ini terkait juga dengan teks atau poin yang sebelumnya. Mari kita baca Yohanes 8 ayat 58, baca bersama-sama di gadget masing-masing. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Abraham jadi kalau Yesus 2000 tahun yang lalu, maka sosok Abraham ini kurang lebih 1400, 1500 sebelum Yesus atau sebelum Masehi. Nah, Yesus ngomong katakanlah di titik 0 gitu ya, nggak persis titik 0 sebetulnya, tapi biar cepat titik 0 saja dulu gitu. Kemudian Yesus ngomong tentang Abraham 1400, 1500 sebelum Masehi. Yesus ngomong sebelum Abraham jadi, aku ada. Nah, bahasa Indonesia cuma mampu menjelaskan sebatas itu. Ayat kita yang kita baca Yohanes 8:58 dalam versi Indonesianya cuma mampu menjelaskan sebatas itu. Bahwa 1500 sebelum Yesus ada Abraham. Abraham sudah lahir, sudah jadi. Yesus bilang sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Berarti jauh lebih tua dari Abraham. Tapi cuma selesai di situ. Nah, sementara kalau kita mengecek teks bahasa Yunani dari perikop ini, ya, maka teks di situ ya berkata begini.
Eipen autois Jesus amen amen lego humin prin Abram genestai ego eimi. Dia bilang eipen autois Yesus amen amen lego humin prin Abram genestai ego eimi. Bapak percaya saja ya dengan baca saya gitu ya, dengan apa yang saya sampaikan ya. Kalau ada yang sudah sekolah teologi boleh tolong terjemahkan. Ada yang sudah sekolah teologi di sini? Nggak ada ya? Nggak ada yang ngaku. Oke, terima saja ya, karena saya dosen PB dan dosen bahasa Yunani. Dan kemudian Yesus berkata kepada mereka dalam bahasa Inggris, verily, verily, atau truly, truly I say unto you. Dalam bahasa Indonesia, aku berkata kepadamu sesungguhnya. Tapi bahasa Yunaninya bukan itu. Bahasa Yunaninya amen, amen. Harusnya terjemahannya harfiah, amin, amin. Baru lego humin, aku berkata kepadamu. Tapi ternyata umumnya terjemahan mengubahnya tidak amin, amin, tapi sesungguhnya, verily atau truly. Jermannya wahrlich. Nah kemudian setelah dia berkata amin aku berkata kepadamu, prin Abram, sebelum Abraham genestai jadi, ada, eksis. Sebelum Abraham eksis, aku ada, ego eimi. Nah ego eimi ini sebetulnya, mari kita buka kembali ke Keluaran 3 ayat 14. Ketika Musa datang kepada Allah, Musa bilang begini kepada Allah, nanti kalau bangsa Israel bertanya siapa namamu, aku mesti jawab apa? Maka dalam teks Indonesia, mari kita buka Keluaran 3 ayat 14, kita baca bersama-sama. Keluaran 3 ayat 14, 1, 2, 3. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Ini bikin bingung kita pasti membacanya. Tetapi aku adalah aku sebetulnya yang dimaksudkan itulah nama Allah dalam memperkenalkan diri kepada Musa. Maka dalam bahasa Ibraninya berbunyi Ehye Asher Ehye. Ehye Asher Ehye Ibraninya. Diterjemahkan Indonesia aku adalah aku. Nah waktu tadi saya katakan Alkitab Perjanjian Lama bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Jadi kita punya Alkitab bahasa Yunani Perjanjian Lama juga. Maka Keluaran 3 ayat 14 yang berkata tadi aku adalah aku, Ahye Asher Ehye itu Yunaninya adalah ego eimi, yang digunakan oleh Yesus di Yohanes 8 ayat 58 ketika dia berkata, sebelum Abraham jadi aku telah ada, prin Abram genestai ego eimi. Nah ego eimi ini merujuk kepada perkataan Yahweh kepada Musa dalam bahasa Yunani. Ego eimi, aku adalah aku. Ego itu artinya aku. Egois itu mementingkan diri sendiri. Ego itu artinya aku, eimi itu adalah, tapi adalahnya aku tunggal. Sehingga ego eimi jadi terjemahan yang lebih simple dibandingkan aku adalah aku, ego eimi. Maka waktu Yesus bilang sebelum Abraham jadi, ego eimi, pembaca Yahudi, pendengar Yahudi, mahkamah agama ngerti yang Yesus maksud adalah Yahweh di sini. Yahweh yang ngomong kepada Musa, Yahweh yang berkata, aku adalah aku. Dan karenanya coba kita lihat ayat yang berikutnya di Yohanes pasal 8 tadi. Yohanes 8 ayat 59 kita akan lihat. Ayat 59 kita baca. Yohanes 8, 59, 1, 2, 3. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Mengapa mereka melempari batu? Ini hukum rajam. Mengapa dihukum rajam? Hukuman rajam diberikan antara lain kepada mereka yang menghujat Allah. Salah satu bentuk menghujat Allah menyamakan dirinya dengan
Allah. Jadi waktu Yesus bilang sebelum Abraham jadi, aku telah ada, Indonesianya sebetulnya jadi blur gitu, jadi kabur dari pesannya. Tetapi ketika kita mengecek Yunani, baik perjanjian baru Yesus mengucapkannya maupun perjanjian lama bahasa Yunani ketika Allah berkata kepada Musa ego eimi, waktu Yesus bilang di sini sebelum Abraham ada ego eimi, mereka ngerti yang Yesus maksud adalah Yesus adalah Yahweh itu sendiri. Itu sebabnya bangsa Israel, para pemimpin agama marah. Ini menghujat Allah. Maka hukumannya adalah dilempar batu. Jadi jelas sekali. Nah persoalannya gini, dalam teks Alkitab tidak ada pernyataan dari Yesus langsung di mana Yesus berkata, aku adalah Allah. Tidak ada. Sampai kuda makan keju juga gak akan ketemu. Gak akan ketemu. Tetapi pernyataan orang lain bahwa Yesus Tuhan dan Allah ada. Yohanes 20 ayat 28. Dalam Yohanes 20 ayat 28 ada pernyataan tegas di situ. Yohanes 20 ayat 28. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Thomas gak bilang ya Tuhan dan Allah, tapi Tuhanku dan Allahku. Pernyataan yang personal. Nah banyak orang berkata bahwa Thomas itu sosok contoh orang yang tidak beriman. Dan biasanya kita diajar, guru-guru sekolah minggu juga ngajar, Thomas itu murid yang paling tidak beriman. Dan kemudian konotasinya jadi negatif. Lu jangan kayak Thomas gak beriman. Itu sebetulnya pemahaman yang keliru. Kenapa keliru? Waktu Yesus yang bangkit menampakkan diri kepada 10 murid, minus Yudas Iskariot yang sudah pergi meninggalkan Yesus, minus Thomas yang entah sedang kemana gitu. Ketika Yesus berjumpa dengan 10 rasul itu, kemudian Yesus pergi lagi, 10 rasul kemudian ketemu Thomas. Mereka bilang, Thomas, kami baru ketemu Yesus yang bangkit. Thomas bilang apa? Kalau aku tidak lihat lubang dan tidak taruh jariku ke lambungnya, ke lubang tangannya, aku tidak percaya. Nah orang bilang jangan punya iman seperti Thomas. Itu sebetulnya salah pemahaman itu. Mengapa? Karena Thomas justru beriman yang baik sekali di situ. Mengapa? Karena iman Thomas mensyaratkan bukti. Thomas bukan memiliki blind faith, iman yang buta. Blindfolded faith, bukan. Iman yang ditutup rapat-rapat, tidak. Karenanya pengkhotbah tidak boleh berkata begini, dan jangan dengarkan pengkhotbah yang bilang terima saja, percaya saja, jangan gunakan otakmu. Jangan terima yang berkata begitu. Sebab kalau nggak pakai otak, pakai apa? Pakai dengkul, kan nggak bisa. Ibu bapak dengarkan saya, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Enggak kan? Waktu masuk telinga kanan kemana dia? Ke otak. Diproses di otak. Karena bapak semua adalah orang Indonesia, lahir besar Indonesia, bahasa Indonesia mudah sekali diproses. Seandainya bukan orang Indonesia akan susah memprosesnya. Kalau saya khotbah bahasa Inggris mungkin agak susah. Kalau saya khotbah bahasa Jerman mungkin lebih susah lagi, mungkin gak ngerti. Tapi karena sama-sama berbahasa ibu atau mother tongue Indonesia, dari sini berproses di kepala. Dan sebetulnya segala indera kita kemudian diprosesnya di mana? Di kepala. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan, apa yang kita rasakan, diprosesnya di kepala. Bahkan ketika misalnya kita sakit hati, itu bukan di sini. Ini cuma jantung. Gak ada apa-apa selain darah di dalamnya. Waktu kita sakit hati, sebetulnya di mana terasanya? Tetap di kepala. Karena pikiran, perasaan, kehendak, kemauan diprosesnya di kepala. Lah kalau kemudian ada pengkhotbah bilang jangan pakai kepala, jangan pakai otak, ya pakai apa? Kan tidak bisa. Berarti kalau begitu, Thomas adalah orang yang punya pemahaman teologis, iman itu harus dipertanggungjawabkan. Iman itu harus dibuktikan. Karenanya salah seorang bapak gereja, Ambrosius kalau saya tidak salah, ya bukan disebut bapak gereja lagi karena sudah di abad-abad berikutnya, dia berkata dalam bahasa Latin, fides quaerens intellectum. Inggrisnya, faith seeks understanding. Berarti kalau begitu apa? Berarti kayak begini, kalau sekarang saya percaya
belum mengerti apa yang saya percayakan, it's okay. As a start, it's okay. Kalau sekarang saya baru mulai beriman, saya nggak ngerti yang saya percaya, Tritunggal sulit bagi saya untuk saya percaya, untuk saya pahami. Kristologi sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia, sulit untuk saya pahami betul. Tidak masalah untuk starter, tapi setelahnya faith seeks understanding. Iman yang benar, iman yang sejati tidak akan mau hanya dikasih susu seterusnya sampai usia dewasa. Tapi iman yang sejati, waktu baru lahir imannya, minum susu oke, bertumbuh, dia harus mulai makan makanan yang keras. Imannya harus mendorong dia mengerti apa yang dia imani. Jadi kalau bertobat 10 tahun yang lalu jadi percaya, yang kita percaya masih segitu-segitu saja, yang kita pahami yang tentang kita percaya segitu-segitu saja, engkau tidak bertumbuh. Dan jangan-jangan engkau tidak betul-betul beriman. Jadi indikator iman sejati mendorong kita mengerti yang kita imani. Harus begitu. Maka Thomas justru adalah yang paling beriman di antara para rasul. Mengapa? Kebangkitan Yesus harus dibuktikan. Dan bukti dari kebangkitan Yesus apa? Yesus yang bangkit menampakkan diri. Dan kemudian apa yang terjadi? Tuhan menampakkan diri. Berarti apa sebetulnya di balik itu? Tuhan tidak menentang Thomas. Tuhan justru seperti quote unquote mengikuti maunya Thomas. Artinya apa yang Thomas pahami dalam dunia berpikirnya, Yesus setuju justru. Makanya Yesus menampakkan diri. Ini Thomas, taruh tanganmu dan jangan tidak percaya lagi. Dan itu bukan templaan, bukan rebuke sebetulnya. Bukan rebuke. Ini sudah buktinya, berarti sekarang kau percaya. Yesus mengikuti loh. Dia bilang kalau nggak ada bukti aku nggak percaya. Terus Tuhan bilang ini buktinya, sekarang kau percaya. Nah waktu Tuhan bilang berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya, itu siapa? Kita nih. Kita tidak melihat karena 2000 tahun yang lalu eventnya. Tapi kita percaya. Nah percaya kita tadi tetap harus kemudian kita put into understanding. Kita mesti push to understand. Nah ini poin penting yang mesti kita catat betul-betul ibu bapak yang terkasih. Dan this is the one and only, satu-satunya pernyataan Yesus adalah Tuhan dan Allah. Dan yang menarik dia tambahkan Tuhanku dan Allahku. Ini yang harus jadi statement of faith dari kita semua. Nah ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, slide berikutnya. Yesus mengampuni dosa. Dan ini hanya dimiliki oleh Allah. Di Markus 2 ayat 5 dan 9, pada orang yang lumpuh yang digotong oleh 4 orang dengan membobok atap diturunkan ke bawah. Kemudian Tuhan melihat iman mereka, iman yang gotong termasuk di dalamnya. Terus Tuhan bilang, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Nah waktu Tuhan Yesus ngomong begitu, para pemimpin agama bilang begini, siapa dia mengampuni dosa? Bukankah hanya Allah yang mengampuni dosa? Sama seperti Yohanes 8 ayat 58, 59. Orang Yahudi pemimpin agama mengerti waktu Yesus berkata, sebelum Abraham jadi aku telah ada, maksudnya merujuk pada Yahweh. Maka Yesus adalah Yahweh, Yesus adalah Allah. Maka di sini Markus 2 ayat 5 sampai 9, orang-orang Yahudi mengerti waktu Yesus bilang, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Orang-orang Yahudi mengerti bahwa Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Yesus menyatakan dirinya adalah Allah. Mengapa? Jelas sekali dalam pemahaman Yahudi, dalam teologi Yahudi, dalam perjanjian lama, yang bisa mengampuni dosa hanya Allah. Itu jelas sekali, jelas sekali. Nah berikutnya, Alkitab berkata bahwa kita adalah saksi-saksi Kristus. Kalau di perjanjian lama, orang-orang Yahudi, umat Israel adalah saksi-saksi dari Yahweh, dari Allah. Punya peranan yang sama. Dan karenanya ini yang harus kita hidupi. Nah yang terakhir.
Slide berikutnya. Ini poin yang saya ingin underline. Yohanes 10:17-18 berkata, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa, itu exousian. Exousia itu otoritas. Artinya dia berotoritas atas nyawanya sendiri. Berkuasa, berotoritas untuk memberikannya, tapi berotoritas, berkuasa mengambilnya kembali. Mengambilnya kembali. Palin labein artinya to take back. Ibu bapak, kalau nanti kita mati, kira-kira kita mati karena kita menyerahkan nyawa kita atau karena nyawa kita diambil dari kita? Diambil kan? Diambil kan? Dan ketika nyawa kita diambil dari kita, ada nggak yang bisa bilang, tunggu belum waktunya, terus diambil balik, masukin balik lagi? Ada nggak? Nggak ada gitu, nggak ada sama sekali. Ini salah satu poin penting terkait dengan inkarnasi Allah. Poin penting. Satu-satunya manusia sepanjang sejarah manusia dari Adam, manusia pertama, sampai nanti manusia terakhir. Tidak ada orang yang mati dengan atau karena menyerahkan nyawanya. Tidak ada. Semuanya nyawanya dicabut dari dirinya. Siapa yang pernah mendampingi orang menjelang ajal sampai meninggal? Ada? Bapak pernah ya? Oh pernah. Siapa yang meninggal? Oh drummer. Terus kamu gantiin drummer. Oh, semoga juga tidak meneruskan kejadian itu ya. Saya tadi dari ibadah pertama kedua, saya melihat perbedaan antara pemain keyboard dengan pemain drum. Pemain keyboardnya anteng tanpa ekspresi. Sementara drumnya gitu. Saya lihat dari situ sampai goyang-goyang begini. Dan ibu bapak ada yang perhatiin nggak? Ada. Tapi ada yang apresiasi nggak? Saya keluar dulu ya. Karena saya seringkali menemukan kita menikmati ibadah yang bagus, yang keren, musiknya indah, tapi hampir tidak ada apresiasi yang keluar. Terima kasih loh para pemusik dan WL dan singers. Boleh beri aplaus dulu untuk mereka. Aplaus ini untuk tim pemuji pemusik. Saya lihat main drumnya heboh, saya lihat happy gitu. Wah, saya happy ngelihatnya. Betul loh, saya lihat dia bak gitu. Udah gitu nggak botak kayak saya kan. Kalau botak rambut nggak kemana-mana, dia rambutnya sampai goyang-goyang kemana-mana gitu. Saya jadi itu kenapa sampai pukul, jangan sampai ada kekerasan di situ. Saya jadi mikirnya gini, jangan-jangan ini sisa-sisa masa lalu. Dulu zaman saya SMA itu kalau ada musik metal, heavy metal itu kan begini-begini. Gitu kan. Saya lihat dia begini-begini. Wah, ini sisa-sisa zaman dulu nih, jangan-jangan. Oke, terima kasih, saya mengapresiasi teman-teman para pemusik. Kita kembali ke sini. Tidak ada di antara kita yang mati memberikan nyawa. Tadi saya bertanya siapa yang pernah menemani ajal. Ternyata tidak banyak di sini ya. Saran saya, coba kalau ada anggota jemaat yang sekarat mendekati ajal, tolong datangi dan lihat. Ajal papa saya hadir di situ. Ajal mama saya hadir di situ. Di kedua orang tua saya yang dua-duanya sudah meninggal, saya hadir di situ. Dan saya mengamati bagaimana keadaan papa mama saya. Rata sudah koma, dua-duanya sudah koma. Tapi dari grafik jantung begini, lama-lama pelan, terus lama-lama begini. Set, begitu. Saya pernah membawa materi tentang kematian dan kehidupan sesudah mati di GKI. Puri Indah. Dan saya jelaskan menurut penelitian dokter dari Dr. Sam Parnia yang menangani 6.000 pasien klinis menjelang kematian. Ada yang mati betulan, ada yang mati suri hidup lagi begitu, dan menggambarkan bagaimana tumpah lagi. Bagaimana kemudian proses kematian itu terjadi. Itu seperti shutdown gitu. Kita dari lihat jelas begini, pelan-pelan penglihatan set gitu. Terasa seperti itu. Nah, sekarang ibu bapak yang terkasih dengan mengamati kematian begitu, maka saya bisa katakan rata orang mati atau semua itu nyawanya ditarik dari dirinya. Ada yang bisa begini, ada yang bisa begitu. Ada yang pernah melihat kematiannya begitu?
Ada juga yang seperti nggak rela. Macam-macam ekspresinya. Tetapi saran saya kalau nanti ada keluarga dekat, anggota jemaat, kerabat, teman kantor yang menjelang ajal, coba datang. Selain tunjukkan ekspresi empati, belas kasih, juga lihat bagaimana mati. Maka akan nampak sekali nyawa itu ditarik keluar. Akan nampak sekali nyawa itu ditarik keluar. Nah, Dr. Samparnia untuk mereka yang tidak jadi mati, banyak yang memberikan gambaran orang itu rohnya keluar dari tubuhnya pelan-pelan. Terus terangkat. Salah satu kolega saya di STFT Jakarta pernah begitu, koma dan mati, terus rohnya terangkat. Dia lihat betul-betul bagaimana dokter suster di bawah. Terus begitu terangkat tinggi, pelan-pelan dia balik lagi. Waktu dia balik, dia lihat posisi tidur tubuhnya seperti apa. Terus dia masuk lagi seperti itu. Nah, waktu terangkat keluar, itu sebetulnya seperti ditarik keluar. Dan tidak ada orang yang mati karena, nih aku serahkan nyawaku padamu. Nggak ada. Terus nih aku ambil lagi nyawaku, gak ada. Nah, dengan kata lain apa? Bagian ini sebetulnya mau menunjukkan dia sungguh-sungguh Allah. Dia sungguh-sungguh Allah karena dia ambil nyawanya diserahkan. Setelah itu dia ambil lagi nyawanya, dia balikan dalam tubuhnya dan dia bangkit dari kubur. Dan ini menunjukkan betul-betul satu-satunya Allah. Dan coba cari di sepanjang sejarah manusia, tidak ada manusia yang seperti itu. Dan orang luar bisa bilang, tapi Pak itu dongeng. Tidak, kejadian Yesus itu historis. Kalau katakanlah kalau mungkin mitologi Yunani ada cerita-cerita seperti itu dongeng, buktinya nggak ada. Tapi kalau Yesus 1 Korintus 15 menyatakan bahwa ada 500 saksi menyaksikan Yesus yang mati dan bangkit. Sementara menurut hukum Yahudi, hukum Romawi kuno, hukum modern, 2-3 orang saksi saja sudah sah. Itu jelas. 2-3 orang saksi saja sudah sah. Ini 500 saksi. Betapa sahnya kebangkitan Yesus secara historis. Terus yang berikutnya yang terakhir. Dulu ada kasus di Amerika Serikat, Richard Nixon kalau saya nggak salah, Watergate. Ditangkaplah 20 orang yang dikatakan berkonspirasi. Di awal itu mereka berbohong tentang kasus itu. Tapi setelah 2 minggu kurang lebih mereka diinterogasi dan seterusnya. Akhirnya 20-20-nya mengatakan sebelumnya mereka bohong dan mengatakan yang sebenarnya apa. Nah, saya mau beritahu. Tidak ada orang yang berbohong rela ditindas atas kebohongannya. Tidak ada orang yang berbohong rela mati bagi kebohongannya. Tidak ada. Tadi pagi saya sudah tes, sekarang saya mau tes lagi. Jangankan untuk kebohongan. Pak, salah siapa Bapak duduk di depan kan? Saya mau tanya sama Bapak. Bapak rela mati gak buat Ibu? Enggak. Gamblang sekali contohnya kan. Even untuk istri tercinta saja para suami belum tentu rela mati. Ya kan? Saya mau beri contoh lagi deh. Bapak boleh saya jadikan contoh waktu yang lalu kita makan bareng ya. Pak, saya mau tanya Pak. Bapak rela mati gak untuk Ibu? Oh rela. Wah, boleh beritahu. Saya tanya sama Bapak baju merah. Pak, saya mau tanya, itu di sebelah istri ya Pak? Ya, betul ya Bu, istri ya Bu? Pak, saya mau tanya Pak, Bapak rela mati nggak untuk Ibu? Rela? Wah, jadi 2 rela, 1 tidak rela. Bu, jangan ribut di rumah ya Bu. Jadi apa? Tapi ada yang bilang begini, gua nggak rela mati. Kenapa? Ntar kalau gua mati dia kawin lagi. Nah, Bapak yang terkasih, kalau tadi Bapak rela, Bapak tidak rela. Kita mungkin bagi orang yang kita cintai kita rela mati. Tetapi tidak semua juga. Tetapi kalau seandainya kita dipersekusi, apakah tetap masih rela mati? Apakah masih akan tetap rela mati? Sekarang kita ngomong gagah rela mati, tapi ketika mulai dipersekusi, betulan gak rela mati? Nah, para rasul bagaimana? Semua rasul kemudian ditangkap, dipersekusi, kecuali Yohanes, dia mati tua, sampai 95 konon.
ditangkap, Paulus dipenggal kepalanya, Petrus disalib terbalik. Tapi ketika mereka dipersekusi, tidak satu pun dari mereka yang berkata, oh saya bohong, Yesus nggak mati dan nggak bangkit, aku bohong. Gak ada, satu pun tidak ada. Semua mereka rela mati untuk fakta bahwa Yesus mati dan bangkit. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain, tidak mungkin yang dia ceritakan, dia yakini, dia sampaikan kebohongan. Karena prinsipnya tidak ada orang yang rela mati untuk kebohongan. Tidak ada. Tapi kalau sampai mereka rela mati, maka yang mereka saksikan benar adanya. Karena ketika mereka bersaksi ancamannya mati, mereka pun rela dan tidak mengubah kesaksiannya sama sekali. Sementara tadi Richard Nixon misalnya 20 orang yang ditangkap, salah satunya kalau saya nggak salah Chuck Colson yang setelah itu kemudian mendirikan pelayanan penjara. Berubah semua dalam sekejap setelah diinterogasi. Padahal alat interogasi modern tidak mengerikan. Zaman dulu interogasinya mengerikan. Itu bisa jadi kayak tusuk sate, ditusuk dari belakang tembus sampai kepala. Itu bisa ditarik kaki, ditarik ke kanan, tangan ditarik ke kiri, putus tengah-tengah. Itu bisa sampai seperti itu cara-cara persekusinya. Tapi toh mereka tetap mengatakan kami saksi Yesus yang bangkit. Karenanya dengan kata lain, Bapak yang terkasih, waktu dia berkata, aku berkuasa menyerahkan nyawa dan berkuasa mengambilnya kembali. Ini adalah sebuah pernyataan kebenaran bahwa dia sepenuhnya Allah. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Belum Pak, ini ada satu lagi. Bapa sentuh hatiku. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Mari kita angkat pujian ini, Bapa sentuh hatiku. Ia menjadi manusia karena ia mengasihi kita. Ia ingin menebus kita. Ia ingin melawat kita, menjadikan baru, menjadi baru di hadapannya seperti emas yang murni. Tuhan kita adalah Tuhan, satu-satunya Tuhan. Allah kita adalah satu-satunya Allah, the one and only. Jangan pernah bimbang tentang siapa yang kita sembah. Karena bayangkan bagaimana Allah Tritunggal mengutus Allah pribadi kedua, anak Allah Yesus Kristus jadi manusia demi kita semua, demi engkau dan saya. Karenanya jangan pernah ragu, jalani dengan penuh iman, tapi biar imanmu bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus, akan Allah. Mari kita sungguh-sungguh nyata rohani kami. Yesus, engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Firman yang menjadi manusia, dan firman itu tinggal di dalam kami Tuhan, hidup di dalam kami, bergerak di dalam kami. Terima kasih untuk hamba-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Pengurapan-Mu semakin bertambah atas dia. Wahyu hikmat Tuhan turun atas dia, berkati hidupnya, keluarganya Tuhan. Dalam nama Yesus yang percaya sama-sama kita katakan